hari ini pembahasan kitab yang kelima, masih melanjutkan pembahasannya. Itu kitab Syarhul Qatrun Nada karya Ibn Hisham rahimallahu ta'ala. Ini pertemuan ketiga. Alhamdulillah, Masya Allah. Anda melihat, karena pertemuan ketiga sebenarnya itu targetnya baru 2 pertemuan. Yang kemarin itu sudah 3 pertemuan sebenarnya. Berarti kalau awalnya cepat seperti ini, ya kita bisa pangkas. Bisa jadi 40 pertemuan nanti ujungnya. Karena itu yang diambil biasanya 3, ternyata kita ambil 2. Kita ambil 2 kali pertemuan. Iya, Alhamdulillah. Sekarang masuk di pertemuan ketiga, di pembahasan berikutnya, pembahasan fi'il. Ana lupa kemarin kasih tahu antum di awal, itu yang dikasih kotak, yang paling atas judul, itu yang paling atas kalau dikasih kotak, itu dari Pentaklik. Bukan dari Ibnu Hisham. Nanti kalau di luar kotak, baru itu bedanya. Kan dulu kalau yang di Mutamimah, yang ada kolomnya kan, yang ada ininya. Iya, antara 2 kolom itu dari Pentaklik. Nah, sama juga dengan di sini, di Qatrun Nada ini, seperti ini, pembahasan al-fi'lu wa aksamu. Itu bukan dari Ibnu Hisham. Makanya anak tidak baca. Karena tidak baca. Langsung dari Ibnu Hisham itu yang di bawahnya, di luar kotak. Dan nanti kalau ada judul di luar kotak baru, itu perkataan dari Ibnu Hisham rahimahullah. Sekarang matanya, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ammal fi'lu fa salasatu aqsamin. Adapun fi'il, maka ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Tentunya masih sama dengan yang dulu, cuman pembahasan sekarang ini Masya Allah. Ditambah dengan kata-kata yang diperselisihkan. Iya, seperti biasa. Madin 1. Fi'il madi. Wa yu'rafu bi ta'i ta'nisis sakinah. Namanya fi'il madi, dia dikenal dengan adanya ta' ta'nis sakinah. Karena ta' ta'nis sakinah ini adalah sesuatu yang menunjukkan dia adalah fi'il madi. Tidak masuk pada fi'il lain kalau ta' ta'nis sakinah. Jadi makanya langsung penulis bilang, madi cirinya, tandanya dengan adanya ta' ta'nis as-sakinah. Wa bina'uhu, langsung belum kasih tahu. Ya, karena namanya fi'il ini ada yang mu'rab, ada yang mabni. Asal daripada fi'il mabni. Langsung belum katakan mabninya sekaligus dibahas. Mabninya alal fathi, di atas fathah. Ini asal mabninya fi'il madi, di atas fathah. Kadoroba, seperti doroba. Dan yang semisal dengan doroba tentunya. Illa ma'awawil jamaah. Kecuali kalau dia bersambung bersama waw jamaah. Fayudom, maka langsung didomah. Jadi asalnya fathah. Tapi kalau bersambung dengan waw jamaah, langsung domah. Kadorobu, seperti dorobu. Paham kan? Jadi asalnya tadi doroba, bersambung dengan waw jadinya apa? Dorobu. Ini dari tufah kita bahas ini. Iya. Awid domir al-marfu al-mutaharik. Atau dia bersambung dengan domir rofa yang diharokati. Ta, tu, ti, na. Ada 5 domir. Ya. Fayusakkan. Maka disukun. Kadorobtu. Paham kan? Kadorobtu. Ini yang disepakati dari fi'il madi. Jadi kalau kita nanti ditanya, misalnya kotala, bersama dengan waw, bersama dengan tu, langsung seperti itu. Mudah sekali. Wa minhu di antara fi'il madi. Ini yang diperselisihkan ini. Perlu tambah. Ni'ma wa bi'isa wa asa wa laisa. Fi'il asoh. Di antara termasuk fi'il madi adalah ni'ma, bi'isa, asa, dan laisa. Berdasarkan pendapat yang paling kuat. Ini mengisyaratkan nanti ada khilaf. Akan dibelum sebutkan di syarah. Tapi yang sohinya dia adalah fi'il. Yang sohinya dia adalah fi'il. Karena nanti beliau akan katakan dalilnya. Karena tanda fi'il madhi tadi masuk ta'tanis sakinah. Ni'ma bi'isa ini masuk ta'tanis sakinah. Nikmat, bi'isat, asad, laisat. Paham kan?
Itu yang menunjukkan dia adalah fi'il madhi berdasarkan pendapat yang kuat. Ini yang pertama. Wa amrun, jenis kedua dari fi'il adalah fi'il amr. Jenis kedua dari fi'il adalah fi'il amr. Wa yu'rafu bidalalatihi 'ala thalab. Masya Allah. Fi'il amr dikenal tandanya dengan penunjukannya atas tolak, permintaan. Ya, permintaan. Ma'aqabulihi ya al-mukhatabati. Bersamaan dengan itu dia bisa juga menerima ya mukhatabah. Harus dua. Menunjukkan atas tolak dan bisa menerima ya. Kalau hanya bisa menerima ya, tidak menunjukkan atas tolak, maka bukan. Atau hanya menunjukkan atas tolak, tidak bisa menerima ya, juga bukan. Paham kan? Jadi dia harus dua. Menunjukkan atas tolak, ma'a. Lihat, perhatikan ma'anya, takbirnya. Ma'a. Bersama, maksudnya dua ini tandanya, bukan salah satunya. Kan biasanya kalau salah satu pakai waw. Paham kan? Kalau pakai waw kan tidak mengharuskan jamak. Tidak mengharuskan bersama. Kalau pakai ma'a, maka maksudnya dua ini harus ada. Dua ini harus ada. Ini kata beliau rahimahullah. Terkait dengan fi'il amr. Sekarang sisa mabninya. Wa bina'uhu ala sukun. Asalnya. Mabninya dia di atas sukun. Kadrib. Seperti idrib. Illal mutalla. Kecuali fi'il mudhari. Asal fi'il amrnya itu dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Paham gak ini kan? Mu'tal maksudnya akhirnya waw atau ya atau alif. Maka afa'ala hatfi akhirih, maka di atas penghilangan huruf terakhir. Ya kan? Misalnya kalau yaktubu kan uktub. Kalau yad'u ud'u, penghilangan apa? Waw. Ya kan? Yahdi ihdi, penghilangan ya. Yardo irdo, penghilangan alif. Paham kan? Kata beliau kagzu, apa yang hilang? Waw. Waksha alif warmi. Iya, harokat akhir itu menunjukkan apa yang hilang. Wanahukuma wakumu wakumi, tiga ini. Dan seperti kuma kumu kumi fa'ala hatfin nun. Maka ini dengan penghilangan nun. Yaitu ini kalau asalnya dari af'alul khamsah. Kan ini semuanya ada asalnya. Kalau asalnya dari sahih akhir sukun. Kalau asalnya dari mu'tal akhir penghilangan akhir. Kalau asalnya dari af'alul khamsah maka penghilangan nun. Ya, antum masih ingat dulu takbir di kitab dasar? Namanya fil amr mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fil amr itu mabni di atas apa fi'il mudhari'nya dijazm. Ya, fi'il mudhari sahih akhir dijazm dengan penghilangan harokat. Ya kan? Sukun maksudnya. Sahih akhir. Af'al mu'tal akhir penghilangan huruf akhir. Itu kan majzumnya. Kalau af'alul khamsah dan penghilangan nun itu majzumnya. Maka di fil amr sama. Fil amr sama. Wa minhu itu yang disepakati. Wa minhu ini yang diperselisihkan. Halumma fi lugati Tamim. Halumma pada bahasanya orang-orang Tamim. Wahati wa ta'al fil asah. Demikian pula hati dan ta'al pada pendapat yang sahih. Arti ini diperselisihkan. Nanti akan dibahas siapa yang menyelisihinya di syarah. Iya, yang jelas beliau sahihkan di sini halumma ta'al hati ta'al ini adalah fi'il amr. Ini adalah fi'il amr. Ini selesai. Yang ketiga wa mudhari'un. Ada fi'il mudhari. Wa yu'rafu bilam. Dia dikenal dengan adanya lam. Ya, karena lam ini tidak pernah masuk pada selain fi'il mudhari. Makanya tanda fi'il mudhari bisa kemasukan lam. Paham gak ini? Jadi nanti bisa antum ketahui dari sini. Tanda fi'il itu bukan hanya kode, sin, saufa, tak tani sakinah. Tapi juga lam. Tapi juga apa? Lam. Iya. Wabtitahu biharfin min hurufina itu. Dan dia terbuka. Maksudnya menjadi awalnya adalah dengan salah satu huruf. Dari huruf-huruf na'aitu. Beda takbir beliau ya. Kalau di buku dasar kita dengar sering apa? Anaitu. Sekarang na'aitu. Intinya sama saja. Yang penting ada 4 huruf itu.
Nah, nakumu wa akumu. Cuman kalau antum tanya kenapa diubah na itu? Karena menurut kalau ahli bahasa, domir mutakalim itu lebih ma'rifah daripada domir mukhatab dan domir goib. Maka dia yang duluan. Iya. Nah, nakumu wa akumu wa yakumu wa takumu. Terus walaupun ini urusan sorof tapi belum juga singgung. Wa yudom awwaluhu in kana madihi rubaiyan. Di doma huruf pertamanya, maksudnya huruf mudhari'nya itu. Kalau madinya asalnya 4 huruf. Kalau madinya 4 huruf. Paham gak nih? Misalnya antum dapat kata dam-dama. Huruf mudhari'nya itu di doma. Yudam dimu. Atau akroma. Apakah 4 asli atau 4, 3 yang ditambah 1. Akroma yukrimu. Jadi itu. Jadi kalau madinya intinya madinya 4 huruf. Maka huruf mudhari'nya itu di doma. Paham ini? Ini sorof ini, tapi belum singgung di sini. Kayudahriju wa yukrimu. Yudahriju contoh untuk sulasi rubai mujarrad. Yukrimu contoh untuk sulasi mujarrad yang ditambah 1. Paham kan? Yang penting 4. Wa yuftahu fi ghairihi dan di fathah pada selainnya yaitu sulasi, humasi, sudasi. Ini sudah harokat fi'il mudhari. Huruf anaitunya itu. Huruf anaitunya. Jadi kalau madinya 3, 4 huruf, domah huruf anaitunya. Kalau madinya 3, 5, 6, maka di fathah. Ini Masya Allah. Kayadribu wa yajtami'u wa yastakhriju. Yadribu untuk 3 huruf. Yajtami'u untuk 5 huruf. Yastakhriju untuk 6 huruf. Paham kan? Jelas ini? Jadi dalam contoh itu ada isyarat dari penulis rahmatullah. Wa yusakkan akhiruhu ma'nunin niswah. Masya Allah. Disukun akhirnya. Kalau dia bersambung dengan nun niswah. Maksudnya mabni. Karena fi'il mudhari mabni ada di atas sukun. Kalau bersambung dengan apa? Nun niswah. Nah, yatarabbasna. Wa illa ayyafuna. Asalnya kan ya'fu. Fi'il mudhari mutalahir. Paham ini? Ini bukan waw jamaah itu. Itu wawunya apa? Lam kalimah. Lam fi'il. Kan asalnya kan ini sama dengan yad'u. Sama dengan apa? Yad'u. Yad'u sama dengan nun niswah. Yad'una. Mirip dengan yad'una yang waw jamaah. Cuman beda. Kalau waw jamaah mu'rab. Kalau nun niswah mabni. Nanti di sorof akan dijelaskan juga perbedaannya. Iya. Wa yad'una. Lihat. Itu yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Contohnya. Wa yuftahu ma'anunit tawkidil mubasyarati lafdhan wa takdira. Masya Allah. Dan di fathah itu fi'il mudhari. Kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Kalau bersambung dengan nun taukid yang langsung. Yang langsung. Apakah secara lafaz atau secara takdir. Nah. La yumbadanna. Asalnya yumbadu. Asalnya apa? Yumbadu. Tapi bersambung dengan nun taukid secara langsung dia di fathah. Wa yu'rabu fima ada dalik. Dan di i'rab selain itu, yaitu kalau dia tidak ada nun niswah atau tidak ada nun taukid yang bersambung dengannya secara langsung, maka mu'rab. Paham ini? Nah, contoh yang tidak ada nun taukid, tidak ada nun niswah. Yakumu Zaidun. Lihat yakumu. Itu mu'rab. Wala tattabi'anni. Ini juga mu'rab padahal ada nun taukid. Ini juga mu'rab padahal ada nun taukid. Kenapa? Karena tidak secara langsung. Kenapa tidak secara langsung? Karena ini harus untuk paham ini tattabi'ani. Tattabi'ani. Sebelum masuk ini nun taukid ini. Bukan nun. Ya. Itu adalah nun taukid. Dia bukan nun
Apa? Bukan nun apa? Hah? Hah? Bukan nunnya af'alul khamsah. Bukan nun af'alul khamsah. Karena nun af'alul khamsah itu hilang di sini. Sudah hilang. Dan sekarang kita jangan dulu masukkan la-nya. La itu kan la nahi. Paham ya? La nahi. Mengharuskan hilang apa? Nun. Kita ceritakan dulu sebelum ya hilang nunnya. Jadi tatabi'ani ini asalnya apa? Tatabi'ani. Itu asalnya. Kemudian masuk nun taukid. Na. Paham kan? Masuk nun taukid. Jadinya apa? Tatabi'an ninna. Paham kan? Ketemu 3 nun. Karena ini yang bertasdid ada 2. Nun taukid itu ada berapa? 2. Kemudian nun alamat irob. Nun ropa. Itu ketemu 3 huruf dalam satu kata, itu dibenci oleh orang Arab. Maka mengharuskan hilang salah satu nunnya. Ini kalau tidak ada alat penjazam. Jadi dia walaupun tidak ada penjazam hilang. Nah, ketemu 3 nun. Dia dihilangkan. Likarohati tawalil amsal. Itu alasannya mereka bilang. Jadi ini hilang nunnya. Sekarang, nun mana yang hilang? Itu pertanyaannya. Kan ini masalahnya sama-sama huruf sahih. Kalau sama-sama huruf sahih, itu kan kalau huruf ilah sama huruf sahih, langsung ilah. Kan selesai masalah. Tapi kalau sama-sama huruf sahih, sekarang tinggal bilang. Nun mana yang hilang? Itu pertanyaannya. Kan bisa saja nun ini atau nun taukid. Karena coba, bisa nggak hilang nun taukid? Ini kan jadinya begini. Kalau dimunculkan. Tatabi'aninna. Paham? Pertama bisa hilang nun taukid. Bisa saja. Tapi kan apa fungsinya? Kita kan mau kuatkan. Ini nun taukid adalah tujuan di sini. Ada maksudnya. Kita mau kuatkan. Kalau antum hilangkan berarti apa? Tidak bisa dikuatkan begitu. Sementara kita mau kuatkan. Berarti dia tidak bisa. Maka yang hilang adalah nun alamat i'rab. Paham kan? Nun alamat i'rab. Jadinya ya, tattabi'anna. Begitu jadinya. Sudah hilang nun ropanya. Sudah hilang nun ropanya. Kalau ada la yang di ayat, ya selesai. Tidak ada cerita hilang nun ropa. Tinggal cerita berikutnya. Paham gak ini? Nah, langkah berikutnya, setelah dihilangkan, langkah terakhir, cerita terakhir. Karena langsung ini kan di kasroh. Ini masalahnya. Terakhir, di kasroh ini nun taukid. Di kasroh nun taukid. Setelah sebelumnya dia di fathah. Di kasroh. Cuman kalau ditanya, kenapa di kasroh? Karena dia menyerupai nun alamat i'rab. Kan nun setelah alif tadi diharokati dengan apa? Kasroh. Maka ini juga sekarang posisinya di situ. Menyerupai nun alamat i'rab tadi. Nun mutanna, nun tatniyah. Maka kalau dia menyerupai, ikut harokat. Maka ini dia di kasroh. Ini kalau tanpa alat penjazm. Kalau ada alat penjazm, maka tidak ada cerita berurut 3 semisal. Langsung saja. Tinggal tambah terakhir di kasroh nun taukid. Nah sekarang pertanyaannya. Ini fi'il mu'rab atau mabni? Itu sekarang ini. Paham gak pertanyaannya? Ini fi'il mu'rab atau mabni? Begitu saja. Jawabannya mu'rab. Nah ada nun taukid? Tidak secara langsung. Karena dia diantara oleh alif. Karena di ayat hilang nunnya karena ada alamat penjazm. Kalau tidak ada alat penjazm, berarti dihalangi oleh alif dan nun alamat i'rab. Antum bisa paham ini? Paham ini? Paham kenapa ini mu'rab? Karena nun taukidnya apa? Tidak bersambung secara langsung, secara di lafaz ataupun secara takdir. Paham ini contoh? Sudah ini yang alif ini. Dan masih ada 2. Karena yang begini modelnya ada alif, ada waw, ada ya. Ya af'alul khamsah. Itu kan af'alul khamsah bisa bersambung dengan nun taukid. Itu masalahnya. Itu af'alul khamsah bisa bersambung dengan nun taukid. Sekarang baru alif. Masih ada waw dan ya. Jelas ini? Paham kan? Nah, berikutnya. Ini tatabi'ani. Apa sih? Enggak apa-apa.
Bisa kita contohkan juga yang lain sekaligus. Ada isyarat, ada contoh dari penulis. Cuman sekarang kita antum pahami. Sekarang tadi kan alif. Bisa waw. Iya. Anggaplah kita contohkan yang mudah saja dulu. Iya. Yang waw. Taktubuna. Bersama dengan nun taukid. Nah. Kan taktubunanna. Gitu jadinya. Ketemu 3 nun. Huruf semisal. Ya, dihapus nun rofanya. Karena tawalil amsal. Berturut-turut 3 yang semisal. Dihapus apanya? Nun rofanya. Alasannya karena berturut-turut 3 yang semisal. Tidak ada dalam bahasa Arab 1 kata 3 huruf sama. Paham kan? Dihapus nunnya. Jadinya, ya, belum. Iya. Taktubunna. Taktubunna. Paham gak ini? Taktubunna. Sekarang ketemu 2 sukun. Nun taukid kan ada 2 tadi. Gini. Ketemu 2 sukun. Yaitu waw jama' dan nun taukid. Maka hilang apa? Wawnya. Jadinya apa? Taktubunna. Paham ini? Di alif tadi tidak hilang. Kenapa bisa? Di alif kan tadi kalau kita tulis ini taktuba. Jadinya apa? Kalau di alif nih. Taktubani. Kan begitu. Kenapa tidak hilang? Kalau alif dimaafkan. Alif walaupun ketemu 2 sukun. Itu dimaafkan dalam bahasa Arab seperti dolin. Tabah. Dimaafkan dalam bahasa Arab. Yang ini tidak dimaafkan. Ini waw. Jadi taktubunna. Nah, pertanyaan kita ini. Taktubunna. Mu'rab atau mabni? Itu pertanyaannya. Paham kan? Jawabannya dia mu'rab. Nah, ada nun taukidnya. Paham kan? Tidak secara langsung. Tidak langsung. Kan begitu? Nah, itu kelihatannya. Secara takdir tidak langsung. Karena banyak yang dihilangkan. Paham ini? Demikian pula ya. Sama di ya juga seperti itu. Jadi kalau ada kata taktubina. Ini untuk mudah dulu ya. Karena Ibnu Hisham contohkan yang rumit. Yang mu'tal akhir. Iya. Sekarang kita lihat. Ya. Taktubina. Taktubina. Kalau bersama nun taukid sama semua ceritanya nih. Dan taktubinanna. Berturut-turut 3 nun. Akhirnya dihilangkan nun rofa. Jadinya taktubina. Ketemu 2 sukun. Karena nun taukid ini ada sukun, ada fathah. Ketemu 2 sukun. Hilang siapa? Iya. Dan ada buktinya, tidak apa-apa. Karena ada kasroh. Jadi taktubinna. Pertanyaannya, mu'rab atau mabni? Begitu. Mu'rab. Antum pahami? Jadi semua tadi itu yang alif mu'rab, waw mu'rab, ya mu'rab. Paham kan? Apa alamat i'rabnya? Hah? Thubutun nun al-mahdhufah. Tetapnya nun yang dihilangkan. Tetapnya nun yang dihilangkan. Kan hilangkan, ada alasannya. Paham alamat robanya? Kalau ada alat penasab penjazm, ya langsung tidak ada cerita hilang nun. Dengan alasan ketemu 3 nun. Tapi apa? Karena ada alat penasab atau alat apa? Penjazm. Paham ini? Ini yang mudahnya. Sekarang lihat contoh penulis. Kalau tattabi'a wala tattabi'ani sudah tadi. Yang masalah ini juga. Latubulawunna. Sama. Latubulawunna. Paham gak ini? Latubulawunna. Iya. Jadi ini kata ini kata bermasalah sekali. Mudah-mudahan bisa antum paham. Karena dia di pembahasan sorof, di pembahasan tasrif, di bab ilal ibdal, ya ada pergantian huruf, perpindahan harokat. Sekarang kita harus ceritakan dulu dari awal ini tubla. Dari asalnya itu tubla. Itu asalnya tubla. Paham kan? Tubla.
Sambungan dengan wau jamaah. Paham ini? Kalau dia disambungkan dengan wau jamaah, ini jangan dulu nun taukid. Ini dulu diurus sampai habis baru nun taukid. Iya. Jadi sambungan dengan wau jamaah jadinya apa? Ini yang bengkok ini aslinya siapa? Iya. Yang bengkok itu aslinya ya. Jadi kalau kita tulis tublayuna. Tublayuna. Paham kan? Ya berharokat. Betul? Sebelumnya apa? Fathah. Kena koedah yang kita pelajari di sorof dasar. Kalau ada ya berharokat, sebelumnya fathah. Diganti apa? Alif. Jadinya sekarang gini. Tublauna. Tublauna. Paham ini? Ketemu dua sukun. Yaitu waw sama alif. Paham? Siapa yang hilang? Hah? Alif. Karena waw ini waw jamaah. Waw ini waw jamaah. Dan untuk membuktikan bahwa alif hilang, itu sebentar ada ceritanya lagi. Jadi, sekarang jadinya apa? Hilang alif. Jadinya? Hah? Begitu jadinya. Tublauna. Tublauna. Waw cocok dengan dhamma. Maka harokat lam diubah menjadi tidak bisa. Karena itu bukti kalau alif antum hilangkan. Paham? Kalau antum ganti dhamma, kasihannya kodong. Sudah tahu hilang, tidak ada tahu bukti-buktinya. Antum paham ini? Jadi ini seharusnya kalau sebelum waw kan dhamma. Tapi ini tidak bisa karena disebabkan karena ini fathah untuk menunjukkan bahwa tadi ada alif yang dihilangkan. Paham itu asalnya? Sekarang kita masukkan nun taukid setelah tahu semua itu penghilangannya. Paham kan? Sekarang kita masuk nun taukid menjadi gini. Iya. Tublaunan. Jelas kan? Ketemu berapa nun? 3 nun. Hilang. Karena likarohatil amsal. Dibencinya datang 3 yang semisal. Jadinya tublauna. Enggak tasdid. Tublauna. Kan? Ketemu 2 sukun. Dah? Siapa yang hilang? Nun taukid tidak bisa hilang. Karena kita mau kuatkan. Waw tidak bisa hilang. Kenapa? Waw jamaah di taktubun antum hilangkan. Ya, kan taktubun antum hilangkan. Berarti sini juga apa? Hilang kan? Bisa nggak hilang? Kan waw jamaah di taktubun antum hilang. Paham? Di sini hilang kan? Nggak bisa. Karena taktubun ada bukti. Dhammah sebelum nun. Kalau ini kalau antum hilang waw, antum baca apa? Tubulanna. Nggak ada bukti. Paham? Jadi nggak bisa hilang karena tidak ada bukti. Ini aneh ini. Nggak hilang, nggak ada bukti. Setelah itu apa yang harus terjadi? Maka kan ada 2 cara. Kalau ketemu 2 sukun, cara pertama hilang. Cara kedua harokati. Maka langkah kedua yang ditempuh, karena kalau hilang tidak ada bukti, maka diharokati. Harokatnya apa? Harokat yang sejenis dengan huruf itu. Waw sejenis dengan apa? Dhamma. Itulah disitulah tublawunna. Sekarang tanya, tublawunna. Morob atau mabni? Begitu sih. Morob. Apa alamat irobnya? Tubutunun al-mahdufa. Tetapnya nun yang dihilangkan. Antum paham ini? Ini matannya. Iya. Sama fahim mataroyinna. Kalau walaya sudunnak. Ini mudah. Dan ini sama dengan yang anda contohkan tadi. Taktubun. Yang masalah ini 2 contohnya ini. Latubulawunna. Karena belum pilih contoh yang sulit. Paham ya? Kalau contohnya lataktubunna. Itu selesai cerita gampang. Nah, ini contohnya ini ceritanya panjang. Karena lataroyinna sama taroyinna mirip ini. Taroyinna. Kita ceritakan di sini. Jadi asalnya taroyinna taro.
Taro. Sama ceritanya. Setelah itu sambungkan dengan siapa? Bukan wau jamaah itu. Ya mu'annatatil mukhotobah. Kalau tadi kan wau. Ini contoh untuk apa? Ya. Kalau ya tadi taktubin. Nah, gampang itu. Ini masalahnya huruf terakhir, huruf illah. Dia ada ceritanya. Taro sama dengan ya. Mana satil mukhotobah? Hah? Ini jadi ya, ini jadi ya. Hah? Apa? Taroyina. 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 Paham gak ini? Taroyina. Terus ya berharokat. Betul? Ya berharokat. Berharokat ya-nya itu. Sebelumnya apa? Fathah. Koedanya. Kalau ada waw atau ya berharokat. Sebelumnya fathah. Maka diganti. Gitu. Jadinya. Taroyina. Taroyina. Ya kan? Setelah itu ketemu dua sukun. Hilang siapa? Alif dan fathah sebagai buktinya. Jadinya taroyina. Masukkan nun taukid. Baru sekarang cerita masuk nun taukid. Jadi kalau langsung masuk nun taukid bingung. Jadinya apa? Taroi nanna. Ketemu berapa nun? 3 nun. Jadi hilang berapa? Nun ropanya. Itu bilang nanti alamat ropanya nun mahdhufah. Paham ya? Sebutun nun mahdhuf. Jadinya apa? Ya. Taroin. Setelah itu ketemu dua sukun. Ya sama nun taukid. Kan begitu. Apa yang hilang? Nun taukid tidak bisa. Ya-nya juga tidak bisa. Karena tidak ada bukti. Kalau taktubinna. Hilang ya-nya. Karena ada bukti. Kasro. Paham gak ini? Tidak ada bukti. Maka langkah kedua yang ditempuh. Kasih harokat. Yang sejenis dengan huruf itu. Ya cocok dengan siapa? Kasro. Jadinya. Begitu ceritanya. Iya. Lihat. Hai mataroyinna wala yasuddunnak. Ya. Kalau tattabi'an yasuddunnak gampang ya. Itu. Yang itu tadi kan ada penghilangan sebelum disambung. Itu selesai matanya. Syarah. Hah? Capek nih? Iya. Ini kita batuk. Hah? Oh banyak lendir. Saya kira pas mau bilang syarah langsung batuk. Saya kira kode. Iya. Syarah. Lamma faraqtu min dzikri alamatil ismi. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda isim. Wa bayanin kisamihi. Dan menjelaskan terbaginya. Ila mu'rabin wa mabni. Kepada mu'rab dan mabni. Wa bayanin kisamil mabni minu ila maksur. Dan menjelaskan terbaginya mabni diantaranya ada yang ke kasroh. Wa maftuh, ada yang di fathah. Wa matmum, ada yang di dhammah. Wa mauquf, ada yang disukun. Syara'tu fi dzikril fi'li. Maka saya mulai dalam menyebutkan fi'il. Fadzakartu annahu yanqasimu ila thalathati aqsam. Maka saya sebutkan bahwasanya dia terbagi menjadi 3 bagian. Madin wa mudhari'in wa amrin. Ada madi, ada mudhari, ada amr. Wa dzakartu likulli wahidin minha alamatahu ad-dalata alaihi. Dan saya sebutkan untuk setiap salah satu darinya tandanya yang menunjukkan atasnya. Wa hukmahu tsabitalah, dan hukumnya yang tetap untuknya. Mim bina'in wa i'rab, dari mabni dan i'rab. Wa bada'tu min dzalika bil madi. Saya mulai dari hal itu dengan fi'il madi. Fadzakartu anna alamatahu. Maka saya sebutkan bahwasanya tandanya ayyakbala ta'at ta'nits as-sakinah. Dia bisa menerima ta'tanis as-sakinah. Dia bisa menerima ta'tanis as-sakinah. Ini mudah kalau fi'il madhi. Kaqama wa qa'ada. Seperti koma dan qa'ada. Takul, antum katakan qamat wa qa'adat. Wa anna hukmahu fil aslil bina'u alal fathi.
Dan bahwasannya hukumnya pada asalnya mabni di atas apa? Fathah. Kama mastalna, sebagaimana kami telah contohkan. Ya, wa qad yakhruju anhu ila dhamm, kadang keluar darinya ke dhammah. Itu dari fathah ke dhammah. Wa dzalika idza tasalat bihi wawul jamaah. Demikian itu kalau dia bersambung dengan waw jamaah. Mudah fil mad. Faqaulika qamu wa qa'adu. Au ila sukun, bisa juga keluar dari fathah ke sukun. Wa dzalika idza tasala bihi dhamiril marfu' al mutaharrik. Demikian itu kalau dia bersambung dengannya dhamir rafa yang berharokat. Faqaulika seperti perkataan antum kumtu wa qa'adtu wa kumna wa qa'atna wan niswatu kumna wa qa'atna. Karena dua ya, ta atau tu atau ti, na atau na. Itu dhamir rafa mutaharrik. Itu namanya dhamir rafa mutaharrik. Ini gambar fil madi. Wa talakhassa min dalika. Wa talakhassa min dalika, dan tersimpulkan dari hal itu anna lahu salat halat. Ini sudah disebutkan di Tupah. Bahwasannya namanya fi'il madi ada 3 keadaan. Iya. Ad-dham wal fat was sukun. Ya kan? Kapan dhamma? Kalau ada waw jamaah. Kapan sukun? Dhamir rafa mutaharrik. Selain itu maka fathah. Wa qad bayyantu dzalik. Saya telah menjelaskan hal itu. Kapan? Ya barusan. Paham gak ini? Sudah beliau jelaskan. Walamma kana minal af'alil madiyah makhtulifa fi fi'liyati. Dan tatkala ada dari fi'il madi apa yang diperselisihkan dalam kefi'iliannya, nasastu alih, maka saya menyebutkan atasnya, membawakannya dengan menyebutkan lafadznya. Maksudnya nas itu disebutkan dengan jelas. Paham kan? Itu artinya nas. Disebutkan dengan jelas. Maka saya menyebutkannya. Wa nabahtu ala annal asah fi'iliyatuhu. Dan saya mengingatkan bahwasanya yang sahih adalah fi'il. Wa huwa arba'u kalimatin, dan dia adalah ada 4 kata. Ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa, yaitu ni'ma, bi'sa, asa dan laisa. Kalau kita akhirkan besok ini. Dah, karena matanya tadi panjang. Iya enggak? Kayak enggak ridho. Hah? Kita akhirkan besok ini. Karena saya butuh pemikiran yang ini dari antum. Karena tadi antum baru capek ini pikirkan. Sebentar antum akan pikirkan lagi nikmat dan bisa. Nikmat dan bisa ini masalah. Karena ada contohnya yang rumit, perlu takdir-takdir. Nah, kalau takdir-takdir ini kan butuh pemikiran yang bagus. Supaya bisa masuk. Nah, tadi antum sudah capek memikirkan itu. Tubulawunna sama taroyinna. Iya. Alhamdulillah. Iya kan? Betul nggak? Ya jujur saja enggak apa-apa. Kalau saya tinggal ngomong, kan saya sudah paham. Yang masalahnya antum ini baru mau dipahamkan. Iya. Kalau besok insya Allah kita bahas dia. Alhamdulillah. Jadi dipahami baik-baik itu yang di matan. Sebenarnya kesulitannya itu karena kita baru lewat sekali. Ini takdirnya. Dan dia dibahas di sorop lebih dalam. Makanya nanti ini cukup ya.